Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man qama layalihi haqqal qiyam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah menjalankan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini maupun kali-kali yang lalu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan semaksimal mungkin sehingga ibadah-ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita keep sebentar kajian tentang sunnah-sunnah harian yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini atau di pagi yang mulia ini membahas surat Al-Qadar. Kita baca dulu. Saya baca, Bapak Ibu boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadir. Jadi dalnya mantul, qalqalah, kemudian ada bunyi takrir huruf ra. Jadi huruf ra-nya terdengar minimal dengan telinga kita. Ya, enggak terlalu banyak, bukan qadr. Nah, itu salah juga. Ya, bunyi R-nya itu minimal terdengar oleh telinga kita. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr, bunyi R-nya itu bibirnya maju, syahr. Itu karena ra-nya ini tafkhim, jadi syahr, bunyi bibirnya itu langsung maju, bukan syahr. Kalau syahr, bibirnya enggak maju keliru, harus maju. Syahr gitu. Ustaz, saya tanpa dimajuin pun bibir udah maju, aman. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Boleh kita wakaf di situ atau kita wasal wakafnya di salam. Sekarang kita wakaf di salam ya. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Kenapa kita wakaf di amr atau kenapa kita wakaf di salam? Nah, itu terkait dengan tafsirnya nanti. Jadi kalau wakaf di amr maknanya berbeda dengan kalau kita wasal wakafnya di salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta mengutipkan riwayat bahwasanya Baginda sallallahu alaihi wasallam itu pernah diperlihatkan tentang umur umat-umat terdahulu. Para nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Baginda sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan umur yang panjang. Ada sebuah riwayat kata Rasul kepada Siti Aisyah, setiap nabi diutus masa risalahnya itu setengah dari masa risalah nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW berapa tahun masa risalah nabinya? 23 tahun, 22 tahun sekian bulan atau 23 tahun lah ya. Itu adalah setengah masa kenabian Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa berapa tahun risalahnya? Sekitar 40 tahun. Berarti Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam sekitar 80 tahun masa risalahnya. Sebelum Nabi itu 160, begitu seterusnya sampai Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 1000 tahun, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Ini masa risalah kenabiannya, bukan umurnya. Kalau kita coba umurnya Allah alam, tapi kalau kita coba analogikan, kita compare dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah beliau atau menjadi nabi dan rasulnya 23 tahun. Umurnya berapa? 63 tahun. Berarti seperberapanya tuh? Sepertiga. Kalau Nabi Nuh alaihissalam kita mau analogikan dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam, berarti masa dakwah beliau 1000 kurang 50 tahun. Kira-kira umurnya dikali 3 sekitar 3000 tahun. Waduh. Umur umat terdahulu panjang-panjang, Pak. Sementara umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek, menyesuaikan dengan postur tubuhnya yang juga pendek-pendek. Kaum Nabi Hud alaihissalam itu kalau kita baca di An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi itu tingginya 12 meter tingginya. Itu kaumnya itu semua tuh tinggi 12 meter. Ya Allah. Umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam saja tadi sampai sekitar 3000 tahun. Nah, di antara umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 80 tahun ibadah tok. Enggak istirahat kecuali makan, minum, buang hajat, tidur. Selebihnya begitu mata melek ibadah terus 80 tahun. Bahkan ada yang lebih, mungkin 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun tok dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Rasul diperlihatkan ada orang yang ibadahnya sebegitu lama, langsung kalau istilah anak muda zaman sekarang insecure, Pak. Apa tuh insecure? Minder. Merasa, ya umat saya boro-boro 80 tahun ibadah, umurnya aja nyampe 80 tahun udah alhamdulillah. Dari 80 tahun jatah hidupnya yang dipakai buat ibadah tok nggak berhenti-berhenti. Ada yang sebulan selama Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ibadah tok, nggak kerja, nggak kemana-mana, ada? Kayaknya enggak deh ya.
Itikaf 10 hari itu betul-betul tok 10 hari itu. Dari tanggal 20 Ramadan masuk tanggal 21 dari maghrib itu nggak kemana-mana di Masjid Al-Ikhwan aja sampai hari menjelang Idul Fitri, hari raya. Ada nggak yang begitu? Kayaknya juga jarang. Itikaf sih itikaf Ustaz, tapi habis maghrib sampai subuh, habis itu hilang. Siangnya ya kesana kemari, nanti malam ada lagi. Itu pun udah alhamdulillah ya. Ada yang enggak sama sekali, itikaf pun enggak, di malam yang ganjil pun enggak gitu. Maka kata Rasulullah, kalau begini umat saya bisa masuk surga apa enggak ya? Kalah nih dengan umat-umat terdahulu karena mereka menghabiskan durasi yang sangat lama untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat saya umurnya pendek, ibadahnya juga sedikit-sedikit. Dapat gak nih masuk surga? Insecure Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sayang dan cintanya kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih, untukmu dan umatmu aku berikan spesial. Di bulan suci Ramadan ada satu malam yang kalau kalian manfaatkan dengan baik untuk beribadah, itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? 83 tahun. Kalau kita ibadah di malam itu saja, satu malam saja, itu kita sudah lebih baik daripada mereka yang ibadah 83 tahun. Subhanallah. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Lailatul Qadar ini adalah khususiyah umat Islam ini. Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka rugi banget kalau kita enggak memanfaatkan Lailatul Qadar. Kita telah mengecewakan Rasulullah. Rasul sudah insecure, kemudian dibesarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih satu malam aja ibadah, enggak usah 30 malam. Satu malam aja kalau sudah dapat, itu udah luar biasa tuh. Bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, Masya Allah. Tapi kalau masih berat juga ya gimana ya? Taib. Surat Al-Qadar ini menarik. Jumlah ayatnya ada 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sama dengan jumlah malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ada berapa jumlah malam ganjil? Malam kedua 1, malam kedua 3, malam kedua 5, malam kedua 7, malam kedua 9. Jumlahnya juga 5. Kok bisa cocok Ustaz? Ya bisa lah, orang dari Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Waktu itu para sahabat bertanya, termasuk Aisyah juga, Lailatul Qadar itu di malam yang keberapa Rasul? Biar kita ngejar malam Lailatul Qadarnya aja. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bikin nabi kita lupa. Jadi sebelumnya Rasul tahu Lailatul Qadar itu malam sekian. Lalu Allah bikin lupa saya kalau enggak malam ke-21 apa 23 apa 25 apa 27 apa 29 ya. Pokoknya cari aja deh. Di 10 malam terakhir. Coba kita Pak kalau dikasih tahu. Kira-kira pada ibadah enggak malam-malam yang lain? Kalau udah tahu malam 25, yang lain nyantai aja. Pas malam 25 itu baru kita datang ke Masjid Al-Ikhwan dari maghrib sampai subuh jangan keluar-keluar. Kalau udah tahu ya. Tapi malam yang lain jadi enggak ibadah. Kok enggak ke masjid, Pak? Kan udah dapat Lailatul Qadar kemarin. Nyantai. Kita sudah punya deposit 83 tahun mah aman. Maka sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan supaya apa? Kata para ulama, cari Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau sanggup. Kalau enggak sanggup, maka cari di 10 malam terakhir. Berat juga Ustaz 10 malam. Ke masjid terus, enggak pulang-pulang Ustaz, masih berat. Ya udah, berapa lama sanggupnya? 5 hari dah, 5 hari. 21, 23, 25, 27 dan 29. Enggak sanggup juga, mati aja deh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 30 hari. 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 30
5 hari doang masa nggak sanggup. Kita harus ikhtiar. Ini bahasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau. Taharrau itu mencari dengan sungguh-sungguh penuh ketelitian. Itu taharrau. Maka Rasul bilangnya enggak ibhasu. Ibhasu itu artinya mencari juga. Tapi Rasul bilangnya taharrau. Kita cari, teliti dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Itu makna taharrau. Jadi Rasul bilang, sungguh-sungguhlah, seriuslah dalam mencari Lailatul Qadar minimal di 5 malam, di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Jadi ada keseriusan. Jangan ntar malam 21 ya. Iya, yaudah nyantai aja dah. Ntar aja datangnya. Agak malam-malaman jam 12 aja deh. Dari jam 8 sampai jam 11 ngapain? Nyantai aja dulu di rumah, nanti aja malam sepertiga malam. Itu enggak makna taharrau itu. Itu asal-asalan. Kalau serius dari sore sudah siap mencari Lailatul Qadar. Ustaz, apakah Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam yang ganjil? Sebagian ulama mengatakan tidak hanya malam yang ganjil. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bisa saja terjadi di malam genap. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, litasi'atin tabqa, lisabi'atin tabqa, likhamisatin tabqa, lisalisatin tabqa. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa. 9 hari yang tersisa berarti malam keberapa, Pak? Kalau jumlah Ramadannya 30 malam berarti malam ke 21. Tapi kalau Ramadan jumlahnya 29 hari berarti malam ke 20. Kalau sisa 7 berarti malam ke 22. Kalau sisa khamisatin 5 berarti di malam ke 24. Kalau sisa 3 berarti malam ke 26. Nah, kalau Ramadannya jumlahnya hanya 29 hari. Berarti kata Abu Sa'id Al-Khudri, bisa saja Lailatul Qadar ada di malam yang ganjil, namun bisa juga ada pada malam yang genap. Waduh, kalau begitu gimana Ustaz? Kita udah ngejar malam yang ganjil doang ini. Kalau tiba-tiba adanya di malam yang genap gimana? Kejar juga malam yang genap. Kan udah gak bisa Ustaz, kita bisanya cuma yang ganjil doang. Ini yang ganjil apa yang genap? Sanggupnya yang ganjil apa yang genap, Pak? Sanggupnya dua-duanya, itu yang afdal. Enggak sanggup dua-duanya, maka silakan sanggupnya di mana. Saya sanggupnya di malam yang ganjil Ustaz, kejar. Mudah-mudahan dapat insyaallah. Saya sanggupnya di malam yang genap Ustaz, kebetulan malam yang ganjil itu lembur semua. Cari di malam yang genap, insyaallah dapat. Saya malam yang genap juga enggak deh, yang ganjil juga enggak. Nah, itu baru yang enggak dapat tuh. Nauzubillah min dzalik. Baik. Lailatul Qadar itu apa? Ini saya buatkan skema itu di slide ke berapa itu? 3 atau 4. Nah, itu ada skema. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahap. Tahap pertama dari Baitul Ma'mur, Lauhil Mahfuz di Baitul Ma'mur diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahap pertama. Itu diturunkan 30 juz langsung dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari mana? Lauhil Mahfuz di Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Ma'mur itu di mana? Kata para ulama, itu kalau tidak di langit ke-7 berarti di atas langit ke-7. Lalu diturunkan ke langit ke dunia yang dekat dengan kita ini. Itu diturunkan sekaligus 30 juz. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu terjadi proses pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan juga surat Al-Qadar ayat 1 ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lalu dari langit ke dunia diturunkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
secara munajjaman. Munajjaman itu artinya bertahap. Ya. Dengan kurun waktu 22 tahun sekian bulan. Kita genapkan menjadi 23 tahun. Dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di mana? Di Gua Hira, sampai terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin. Itu ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Al-Alaq sampai dengan terakhir surat Al-Baqarah ayat 281. Diturunkan tidak berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Ya, surat Al-Alaq dulu, baru nanti Al-Muzammil, Al-Muddatsir, setelah itu Ad-Duha, terus begitu. Kadang diturunkan 5 ayat, kadang 4 ayat, kadang 1 ayat, kadang 1 surat lengkap. Diturunkan secara acak. Itu membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Di Mekah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah 13 tahun, setelah hijrah sekitar 10 tahun. Di total jumlahnya sekitar 23 tahun. Itu dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 6 itu, ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan Al-Qur'an kami pisah dia, kami turunkan secara rinci tapi terpisah supaya kau bacakan kepada manusia itu secara bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kamilah yang menurunkannya Al-Qur'an, atau sebenar-benarnya yang menurunkan Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan di surat Ad-Dukhan dan surat Al-Qadar itu dengan surat Al-Isra ayat 106, penggunaan kata untuk menggambarkan turun itu berbeda. Di surat Ad-Dukhan dan Al-Qadar menggunakan anzalna. Sementara di surat Al-Isra ayat 106 di situ wa nazzalna. Beda. Kata Imam Al-Qurtubi, nazzala dengan tanazzala itu beda dengan anzala. Kalau nazzala atau tanazzala turun secara berangsur-angsur dalam jumlah yang banyak atau secara periodik. Itu nazzala atau tanazzala. Sementara anzala itu turunnya sekaligus. Itu kata Imam Al-Qurtubi, beda. Maka di ayat 1 surat Al-Qadar dan Ad-Dukhan ayat 3 itu Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar artinya kami telah menurunkan Al-Quran itu prek sekaligus. Sementara di surat Al-Isra ayat 106 wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu secara periodik, secara bertahap, secara berangsur-angsur. Loh, ini bertentangan Ustaz. Kenapa yang satu dibilang sekaligus, kok di ayat yang satu dibilangnya secara bertahap? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Berarti dua ayat ini sedang menceritakan dua tahap yang berbeda. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah itu satu kaligus, prek 30 juz. Dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara periodik atau berangsur-angsur. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Kata Al-Baydawi dalam tafsirnya, penggunaan kata ganti kami atau dia, nyah di sini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Siapa kami di sini? Allah. Apa yang dimaksud dengan nyah atau dia di sini yang diturunkan? Al-Quran. Semua ulama tahu, semua kita ngerti bahwa di sini maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Tapi kenapa nggak disebut? Kenapa nggak bilang Innallaha anzalal Qur'ana fi lailatul qadar? Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar.
Tapi Allah bilang sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Kata Al-Baydawi, penggunaan kata ganti menunjukkan syaraf, pemuliaan, ta'zim, mengagungkan. Pengagungan. Kita misalnya nih Pak, jadi pembawa acara. Di hadapan kita misalnya ada pejabat, ada alim ulama, ada tokoh. Itu biasanya kita nggak sebut namanya. Kita bilangnya beliau adalah gitu. Nggak bilang misalnya fulan. Si fulan ini adalah gubernur. Nah, itu nggak sopan. Kita pasti bilangnya beliau selaku gubernur misalnya kan. Nah, itu pasti menggunakan kata ganti. Untuk apa? Untuk ta'zim, mengagungkan dan menghormati. Meskipun kita tahu namanya. Ya. Tapi tidak kita sebut namanya untuk mengagungkan dan menghormati. Kata Al-Baydawi, begitu. Menunjukkan Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat mulia karena di sana diturunkan sesuatu yang sangat mulia dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, disampaikan kepada manusia paling mulia. Jadi Al-Quran turun atau berasal dari Allah, zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Jadi Al-Quran itu luar biasa kemuliaannya tuh. Malaikatnya dipilih yang paling mulia, nabinya pun dipilih yang paling mulia. Terjadinya di malam yang paling mulia tuh dibandingkan malam manapun. Subhanallah. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang mulia dan dia akan menularkan kemuliaannya. Siapapun, apapun yang ingin mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mohon maaf, tisu ini kan kertas Pak, Bu. Tisu ini kertas. Ini paling habis kita pakai lap-lap, buang, selesai. Mulia? Enggak. Tapi kalau tisu ini dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran, ini akan disimpan dengan rapi, tidak kita pakai ngelap-ngelap, apalagi buang ingus kemudian dibuang, enggak. Dia akan disimpan rapi. Kenapa? Statusnya langsung naik, jadi benda yang mulia. Ini Al-Quran, ini kan kertas. Sebetulnya kertas adalah benda biasa, tapi karena di sana tertulis Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Kita hormati. Tapi dihormatinya jangan disimpan di lemari, gak pernah dipegang-pegang. Kenapa gak dipegang? Saya mau hormati Al-Quran Ustaz. Saya gak mau menjamahnya, takut kotor. Itu salah. Justru harusnya kita baca Al-Quran itu. Itu benda mati. Yang terkena Al-Quran langsung mulia. Apalagi kalau kita Bapak Ibu, ada Al-Quran di sini, ada Al-Quran di benak kita, ada Al-Quran dalam ucapan kita, ada Al-Quran dalam tindak tanduk kita, maka pasti kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Pasti itu. Jadi kalau ingin menjadi manusia mulia, jangan jauh-jauh deh dari Al-Quran. Mulia hidup kita. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Dan Allah bisa juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Kapan Allah angkat dan muliakan kaum itu? Kalau mereka memuliakan Al-Quran. Kalau mereka membaca, menelaah dan mengamalkan isi Al-Quran, mulia pasti. Tapi kalau mereka menyia-nyiakan dan menelantarkan Al-Quran, apalagi menghina dan mencela Al-Quran, hina, kata Rasulullah SAW. Sahih hadis yang riwayat Imam Bukhari. Baik, itu pertama. Yang kedua, tadi sudah kita sampaikan, kata anzala bermakna turun sekaligus, sementara nazzala atau tanazzala menunjukkan turun dalam beberapa kurun waktu. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Di antaranya beliau memberikan contoh dalam surat Ali Imran ayat 3. Apa ayatnya? Inna nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang pertama nazzala 'alaikal kitab. Setelah itu anzalat Taurat wal Injil. Ini menjelaskan di satu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara caranya berbeda dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Musa dan Nabi Isa, Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Sementara Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, nazzalna, kami turunkan secara berangsur-angsur, periodik. Baik.
Saya kutipkan dari Zadul Masir. Itu tafsirnya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnul Jauzi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu muridnya Ibnu Taimiyah, sementara Ibnul Jauzi gurunya Ibnu Taimiyah. Jadi lebih senior. Ya. Nah, tafsir beliau adalah Zadul Masir. Ini kata beliau, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar. Al-Qadar itu apa sih artinya? Secara bahasa dia diambil dari kata qadara, 3. Itu bisa memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya asyaraf, kemuliaan. Malam itu disebut Lailatul Qadar karena malam itu sangat mulia, dan kemuliaannya kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, qadar itu bisa bermakna takdir. Takdir itu apa? Takdir itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar karena malam itu Allah menetapkan takdir untuk kita. Jadi kalau kita mau klasifikasi, kita mau bagi, takdir ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah terbagi 3 secara umum. Yang pertama, takdir yang bersifat ijmali, global. Takdir seluruh jagat raya, alam semesta dengan isinya, itu sebelum Allah ciptakan semua ini, Allah sudah tentukan takdirnya. Kalau bahasa kita mungkin semacam blueprint. Jadi Allah sudah buat blueprintnya nih. Bumi ini usianya berapa tahun, kapan dia akan binasa, kapan dia akan hancur, jagat raya ini kapan akan hancur. Semuanya itu sudah tercatat sebelum Allah ciptakan. Itu disebut dengan takdir ijmali, global. Itu sudah Allah buat atau sudah Allah tetapkan di zaman ajali namanya ya, sebelum terjadinya segala sesuatu. Yang kedua, takdir yang bersifat fardi, individualistik. Apa individualis? Individual. Setiap kita nih, masing-masing kita itu punya takdir yang berbeda dengan saudara kita yang lain. Bapak punya takdir sendiri berbeda dengan takdir saya. Bahkan bapak dengan istri bapak berbeda takdirnya. Ibu dengan anak ibu juga berbeda takdirnya. Kita ini masing-masing beda-beda takdirnya. Itu takdir yang bersifat individu atau al-fardi. Kapan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditetapkan? Ketika kita berada dalam kandungan di usia 40 hari ketiga. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi itu ya, hadis keempat kalau tidak salah. Itu di 40 hari ketiga atau di usia 120 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Di usia 4 bulan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yursalu ilaihil malak. Allah akan kirimkan malaikat. Apa yang dilakukan malaikat itu? Meniupkan ruh kepada jabang bayi yang berada di janin. Setelah itu akan mencatat 4 hal. Pertama, rizqihi, jatah rizkinya. Ini bayi ini sampai dia meninggal jatah rizkinya adalah 5 triliun misalnya. Maka orang ini tidak akan mati sebelum jatah rizkinya 5 triliun itu sudah didapat sama dia. Ya. Makanya saya termasuk mengikut guru kita yang menganjurkan sebaiknya doa ketika salat duha. Kan ada doa yang suka dibaca tuh. Ya Allah, jika rezeki saya jauh, dekatkanlah. Jika dia ada di langit, turunkanlah. Jika dia ada di bumi, keluarkanlah. Bapak Ibu ada yang baca doa ini? Kalau dia jauh, dekatkanlah. Nah, saya termasuk yang tidak mau baca itu. Kenapa? Karena itu sama juga kita pengen cepat mati. Benar nggak Bapak Ibu? Berarti kan pengen cepetan kasih semua sini rezeki. Kalau sudah dikasih semua mati. Karenanya meninggal itu disebut dengan wafat. Apa arti wafat? Wafa artinya sempurna. Apanya yang sempurna? Jatah rezekinya udah sempurna, mati dia. Jadi kalau salat duha, Bapak Ibu mintanya begitu, ya Allah, kalau rezeki saya di langit cepetan turunin ke sini. Kalau dia di bumi keluarkan, kalau jauh deketin ke sini. Kumpulin semuanya. Nah, besok langsung meninggal. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang dicatat pertama takdirnya rizkinya. Yang kedua ajalnya, kapan dia meninggal. Yang ketiga nasib buruknya.
yang keempat nasib baiknya. Itu dicatat, ditetapkan takdir setiap kita kapan? Ketika berusia 4 bulan di dalam kandungan. Dan setiap kita beda-beda. Jatah rezeki saya berbeda dengan jatah rezeki bapak dan ibu. Jadwal meninggalnya juga berbeda. Ya. Tidak barengan kita kan? Mudah-mudahan beda lah ya. Tapi ada juga yang meninggal barengan ya. Seperti kecelakaan pesawat misalnya, nauzubillah min dzalik dan seterusnya. Jadi takdir individu. Nah, yang ketiga, takdir sanawi. Takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara tahunan. Jadi setiap tahun ada tuh, setiap tahun ada. Dan ini yang tafsil, rinci. Kalau dalam sebelum Allah ciptakan segala sesuatu ini bersifat global. Ketika kita di usia kandungan 4 bulan itu juga masih global, rizkinya sekian triliun misalnya, meninggalnya di tahun sekian. Tapi bagaimana dia mendapatkan rizki itu? Hari ini berapa dia dapat rizki, besok berapa dapat rizki, besoknya lagi berapa dia dapat rizki, itu tidak ditetapkan ketika kita dalam kandungan. Dia meninggalnya sedang apa, pakai baju warna apa, naik apa, di mana, siapa yang hadir di situ, itu tidak dijelaskan ketika kita dalam kandungan. Kapan itu dijelaskannya? Di Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, kata Ibnu Abbas, nasib setiap makhluk untuk 1 tahun ke depan. Jadi takdir kita nih dari bulan Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang itu ditetapkan di malam ini. Selama setahun ini si fulan dia akan pergi haji, dia akan berangkat umroh sekian kali, dia akan melakukan ibadah, dia akan mendapatkan ini, dia naik jabatan, dia akan jual rumah, dia akan beli rumah, dia akan jual mobil, dia akan beli mobil, dia akan dapat momongan, dia akan dapat cucu, dia akan menikah lagi misalnya. Itu semua akan ditetapkan kapan? Lailatul Qadar. Jadi buat biasanya anak-anak milenial nih Bapak Ibu rahmatullahi Allah, itu punya yang namanya resolusi. Biasanya itu di akhir tahun atau di awal tahun. Kalau nggak Desember, Januari. Kamu apa cita-cita dan keinginannya di tahun 2022? Saya di tahun 2022 mudah-mudahan akan menikah bagi jomblower. Ya kalau yang sudah menikah ya lagi. Kalau diizinin. Atau kalau berani. Saya tahun 2022 insya Allah beli rumah Ustaz. Saya 2022 insya Allah lulus kuliah Ustaz. Saya tahun 2022 insya Allah akan ini. Terus itu. Itu biasanya di Desember atau Januari. Buat muslim salah itu. Kalau kita seorang muslim resolusinya bukan Januari atau Desember, tapi di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, Allah akan catat dan tetapkan serta tentukan untuk nasib kita 1 tahun ke depan. Jadi bagi kita yang mau memperbaiki nasib kita tahun ini, jangan sampai ketinggalan Lailatul Qadar. Silahkan buat proposal sebanyak mungkin, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga malam, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa dapat cucu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini ya Allah anak saya lulus kuliah. Tahun ini ya Allah saya menjadi lebih taat kepadamu. Ya Allah tahun ini ya Allah mudah-mudahan istri saya lebih ikhlas. Suami saya lebih semangat beribadahnya. Minta, mohon kepada Allah. Karena di Lailatul Qadar Allah akan rinci itu. Mudah-mudahan proposal kita, doa kita di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli mobil, oke. Bisa beli rumah? Oke. Dapat cucu? Boleh. Nah itu di checklist tuh. Jadilah takdir kita 1 tahun itu. Itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, semua hal itu akan dirinci di Lailatul Qadar untuk jatah kita 1 tahun ke depan. Maka rugi banget kita kalau Lailatul Qadar kelewat. Maka kalau ada yang bilang, Ustadz kenapa ya nasib saya kok dari tahun ke tahun begitu-begitu aja Ustadz. Ente sih tidur di Lailatul Qadar, bangun, bikin proposal kepada Allah, mohon, minta kepada Allah, mudah-mudahan itu yang akan menjadi takdir kita 1 tahun ke depan. Gitu. Tapi kalau tidur, malaikat udah datang mau nyatet,
Ya dia tidur. Ya udah deh, yang ada aja dah dibikin. Gitu jadinya Pak. Ustaz, apa nggak bisa kita berdoa di luar Ramadan? Bisa, tapi peluang untuk diterimanya lebih kecil. Sekarang misalnya Pak, kita kan kalau bekerja di sebuah perusahaan, baik BUMN ataupun swasta misalnya, kan biasanya tuh punya yang namanya rencana anggaran belanja tahunan. Termasuk barangkali di masjid kita juga punya kan? Itu kan biasanya ditentukan kapan? Di awal tahun. Untuk 1 tahun ke depan kita sudah punya rencana anggaran belanja. Programnya apa? Silakan buat program masing-masing. Oh, semua sudah buat rencananya kita akan melakukan ini di bulan anu. Biayanya sekian. Oke, setelah di ACC ketuk palu. Tok. Ini jadi rencana program kerja kita 1 tahun. 3 bulan setelahnya ada yang ngusulin. Oh, kemarin waktu itu sempat lupa saya, belum ngusulin, ngajukan. Bagaimana kalau kita adakan kegiatan ini? Berapa budgetnya? Sekian. Waduh, kenapa nggak kemarin? Nah, kan gitu Pak ya. Bisa sih bisa, tapi lebih kecil peluangnya dibandingkan ketika kita usulkan pas rapat itu, raker itu. Jadi boleh saja, bisa saja kita berdoa di luar Ramadan, mohon kepada Allah perbaiki nasib kita. Tapi lebih kecil peluangnya, lebih besar di sini di Ramadan. Di Lailatul Qadar itu kita buat proposal sebanyak mungkin. Nah, mudah-mudahan itu di-ACC oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ketuk palu, jadilah nasib kita 1 tahun ke depan. Gitu. Nah, itu makna Al-Qadar. Itu yang Allah tetapkan takdir kita 1 tahun ke depan. Rugi banget lewat Lailatul Qadar ini, rugi banget kita Pak. Jadi kalau motivasi akhirat kecil, ada orang yang dikasih motivasi pahalanya sekian. Oh segitu ya, iya. Nggak semangat dia. Tapi kalau ente minta mobil, minta rumah, minta apa, ini bisa nih. Oh benar, langsung tuh Pak jadi semangat. Nggak apa-apa tuh, ya, untuk memotivasi dan menyemangati. Meskipun ya jangan motivasi dunia lah untuk ibadah, tapi boleh kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Lailatul Qadar untuk urusan dunia kita. Gitu. Jadi yang, aduh Ustaz saya gimana ya, pengen banget sukses bisnis saya ini Ustaz, sejak pandemi, aduh sudah pada tutup bisnis saya semua Ustaz. Gimana Ustaz? Minta di Lailatul Qadar. Ustaz saya nyari kerja kesana kemari susah Ustaz. Boro-boro nerima pegawai baru, yang ada aja pada di PHK Ustaz. Minta di Lailatul Qadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih susahnya buat Allah? Kecil itu. Minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Ada orang di musim pandemi bangkrut memang, rugi dia. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan materi. Tapi nggak terhitung di musim pandemi ini orang bisa beli rumah, beli mobil mewah, harta berlimpah, bisnisnya sukses berlipat-lipat. Ada. Buat Allah nggak susah itu. Tinggal kita mau nggak minta kepada Allah. Apalagi Ustaz, saya jodoh saya susah nih. Kenapa Ustaz ya? Nggak dapat. Baru mau ngelamar aja langsung ditolak Ustaz. Belum ngomong udah ditolak. Bahkan baru ngomong Assalamualaikum ukhti. Jangan so iye deh, jangan so iye. Belum apa-apa Ustaz. Baru assalamualaikum aja udah nggak dijawab. Minta, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya proposal kita itu mudah-mudahan bertepatan dengan Lailatul Qadar dan di-ACC oleh Allah, jadilah takdir kita tahun ini. Jadi kita jodoh gampang, mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah kasih. Iya, ada kawan itu kemarin datang mau melamar, tiba-tiba kata calon mertuanya, udah nggak usah lamar-lamar, langsung aja nikah malam ini, gimana? Waduh, belum ada persiapan, nggak usah pakai persiapan, yang penting akad nikah selesai, beres. Wow, kan mantap kalau begitu. Mantap kalau gitu, ya Pak. Masya Allah. Itu makna kedua. Jadi bermakna takdir. Disebut Lailatul Qadar ngingetin kita. Nih malam ini nih takdir kalian mau dibuat. Ayo cepetan minta, cepetan mohon. Kira-kira begitu. Jadi dengar Lailatul Qadar. Oh takdir saya nih. Mau takdir saya nih. Saya mau takdir yang bagus apa yang jelek. Saya mau takdir seperti apa. Minta kepada Allah. Bisa. Karena doa itu bisa merubah takdir. Apa maksud merubah takdir? Bukan berarti yang A berubah jadi B. Maksudnya kalau kita berdoa boleh jadi itu menjadi takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Gitu. Baik. Yang berikutnya takdir bermakna dhayiq. Artinya sempit. Ini banyak dalam Al-Quran.
kata qadara itu bermakna sempit. Innallaha yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah yang membentangkan, membuka rizki, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkan. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, dalam surat At-Talaq. Buat orang yang diberikan kelebihan harta, ini ibu-ibu nih ya, dengerin bu, surat At-Talaq ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, buat suami-suami yang Allah berikan kelebihan harta, hendaklah dia menafkahkan harta yang banyak buat istrinya. Setuju nggak bu? Setuju. Ibu-ibu setuju pak? Bacakan ayat ini bu ke suami. Tapi waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang suami itu rezekinya ya terbatas, sedikit, penghasilan juga pas-pasan, ya istri jangan minta yang banyak. Bersyukur sudah diberikan oleh suami. Nah, ini pak buat bapak. Jadi ngomong ke istri pakai ayat ini. Ibu jangan yang ini, yang pertama tadi disampaikan ke suami. Liyunfiq du sa'atim minal mali. Pak, kata Allah, buat suami-suami yang berpenghasilan banyak, hendaknya memberikan yang banyak. Bapak kenapa pelit? Kena ayat ini. Wah, gitu. Tapi buat bapak-bapak ngomong ke istri, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kata Allah, buat orang-orang yang berpenghasilannya pas-pasan, hendaklah memberikan semampunya. Jadi ini semampu bapak ya mah, terima ya mah, ikhlas ya mah, ridha ya mah. Gitu ya. Apa makna qudira di situ? Disempitkan. Jadi takdir bisa bermakna sempit. Kenapa Lailatul Qadar maknanya sempit? Karena kata Ibnul Jauzi, di malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat itu semuanya turun ke bumi ini. Saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini, malam itu menjadi sesak padat. Jadi bumi itu pak, kata Ibnu Abbas, pada Lailatul Qadar jumlah malaikat yang turun ke bumi ini melebihi butiran pasir yang ada di seluruh pantai yang ada di dunia. Kira-kira banyak apa enggak butiran pasir di seluruh pantai? Enggak usah seluruh pantai pak, di pantai Ancol aja kita mau hitung pasir itu sampai meninggal belum kelar itu. Itu baru satu pantai. Bagaimana kalau ada seluruh pantai yang ada di dunia ini? Itu jumlah malaikat yang turun ke bumi. Maka saking banyaknya itu sesak, sempit dunia ini. Makanya di antara ciri Lailatul Qadar, besoknya ketika matahari terbit itu cahayanya tidak terlalu panas, agak sedikit redup. Kenapa? Karena malaikat itu berbondong-bondong naik ke langit, menutupi cahaya matahari. Dahsyat. Dan menarik kata Allah, fiha biizni rabbihim. Mereka turun dengan izin Tuhan mereka, bukan bi amri rabbihim, bukan dengan perintah Tuhan mereka. Apa maksudnya? Jadi kita kan kalau berangkat dengan izin atasan, dengan berangkat karena perintah atasan beda ya. Kalau saya mau ke Surabaya Ustadz, kenapa? Itu ada perintah dari kantor, mungkin kita nggak mau. Tapi kalau alhamdulillah saya bisa ke Surabaya Ustadz, diizinin oleh kantor, berarti keinginan kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita, malam itu malaikat turun ke bumi, bukan Allah yang nyuruh, tapi keinginan para malaikat. Jadi mereka seolah-olah datang kepada Allah, ya Allah kami ingin ke bumi, boleh enggak? Maka Allah izinkan, silahkan. Kenapa? Karena di bumi itu malam yang begitu mulia, kami ingin turun ke dunia. Malaikat aja pak dari langit sana turun ke sini, karena di sini ada kemuliaan yang begitu luar biasa. Yo masa kita tidur? Kata malaikat, saya aja jauh-jauh datang ke sini, kamu yang di sini malah tidur. Ini gimana ceritanya? Malaikat berbondong-bondong. Dan lihat kalau kita wakaf di biizni rabbihim min kulli amrin salam. Kalau kita wakaf di salam, maka begitu malaikat izin kepada Allah, diizinin, lalu Allah katakan, titipkan salamku untuk hamba-hambaku yang bangun di malam ini. Nah, jadi salamnya Allah nitip salam kepada malaikat untuk kita yang bangun. Tapi kalau malaikat sudah datang, ya tidur bro, udah salam dari Allah, tidur lagi. Nah, tapi kalau kita bangun, kita mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, dapat salam dari pejabat, dari tokoh aja senang kita. Misalnya, biar kata kita nggak suka sama pejabat itu, tapi kalau dapat salam, beda tuh. Di sini ada yang pergi misalnya,
rapat dengan presiden. Begitu pulang, Pak, dapat salam Pak dari Pak Presiden. Wah, saya dapat salam, iya. Disebut nama saya, iya langsung dapat salam. Wah, itu bangga luar biasa itu. Apalagi ini dari Allah, zat yang maha luar biasa. Salam buat kita. Ya Allah, dahsyat. Nah, jadi malaikat banyak sekali yang turun pada malam itu, menunjukkan malam itu sangat mulia. Maka jangan sampai kita terlewat kemuliaan Lailatul Qadar, dan jangan sampai kita melewati momen resolusi yang begitu dahsyat dan luar biasa di Lailatul Qadar ini. Sehingga ayo sama-sama kita hidupkan setiap malam. Ustadz, apa harus dari maghrib sampai subuh nggak tidur? Silahkan tidur, karena kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita wakafnya di mingkul li amr, lalu salamun hiya hatta matla'il fajr, berarti salam di situ keselamatan untuk siapa saja di malam itu sejak habis maghrib, kan sudah hitung malam tuh, sampai matla'il fajr, masuk waktu subuh. Berarti durasi waktunya panjang sekali tuh. Berarti isya malam itu sudah isya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kita salat isya. Salat taraweh itu lebih baik daripada 83 tahun kita salat taraweh tanpa henti. Lalu tidur sebentar, bangun tahajud, tidur lagi, bangun lagi salat. Ustaz, saya kebangun tapi nggak sempat salat. Nggak apa-apa, baca Quran. Ustaz, saya kebetulan buat ibu-ibu misalnya berhalangan haid, nggak bisa baca Quran, zikir, istighfar, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah mudahkan urusan suami saya, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jenis-jenis dan bentuk ibadah, tidak hanya salat dan baca Quran, apa saja. Istighfar saja, astagfirullahaladzim, 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 itu juga ibadah. Lebih baik daripada 83 tahun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua dapat selama kita serius sungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah dan dimanapun berada, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan kemuliaan malam itu, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Mudah-mudahan meski sedikit amal kita, tapi Allah pantaskan kita semua untuk masuk ke dalam surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.